Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kenanga Putri dan ini rekan saya Pipit Intan Prasjina Pak. Ya, kami berdua merupakan mahasiswa manajemen dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Di sini kami mendapatkan tugas untuk belajar mengenai manajemen risiko di PT Mitra Alam Pertiwi ini. Sebelumnya boleh minta tolong memperkenalkan diri Pak? Perkenalkan, nama saya Hafiz, panggil saja Hafiz. Saya selaku Kepala Operasional di PT Mitra Alam Pertiwi. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke intinya, ke manajemen risikonya, saya ingin tahu dulu nih Pak, untuk PT Mitra Alam Pertiwi ini sebenarnya itu perusahaan apa ya Pak ya? Karena kami yang bergerak di bidang apa gitu. Jadi perusahaan PT Mitra Alam Pertiwi ini sebenarnya perusahaan rekanan Pertamina. Dia bergerak di bidang jasa. Nah, di sini kita itu mendapatkan pekerjaan itu dari Pertamina untuk melakukan perbaikan tabung, ya, mulai dari pengecekan kelayakan tabung, pengecatan, repair, retest itu ya, dites ulang, dan setelah itu barulah nanti kita serahkan ke rekanan Pertamina juga yang melakukan pengisian. Jadi di tempat kita ini khusus untuk perbaikan tabung saja. Bisa dijelaskan saya ini terkait alur kerjanya dari PT Mitra Alam Pertiwi ini? Alur kerjanya jadi seperti ini Mbak. Di PT kami ini untuk alur kerjanya ya, kita itu mendapatkan surat perintah kerja dari Pertamina. Nah, terus dari surat perintah itu, nah kita itu dikasih semacam diberi tugas, ada SPBE yang ditunjuk bahwasanya PT kami melayani SPBE yang notabene melakukan pengisian tabung LPG. Nah, di situ tabung-tabung yang tidak layak atau perlu dicek ulang, nah itu yang kami kerjakan. Nah, itu nanti kita ambil ya, mereka request kebutuhannya berapa, nah itu nanti kita ambil. Nah, kita ambil dari SPBE, lalu kita lakukan pengecekan mulai dari cek fisik, terus cek tekanan, terus beratnya juga, terus juga kita lakukan cat ulang ya, seperti itulah, dan pengetesan kebocoran dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa saya simpulkan di sini kalau PT Mitra Alam Pertiwi ini bergerak di bidang jasa, khususnya itu di bidang perbaikan, pengecekan, kemudian dan pengecatan ulang tabung gas LPG. Iya, benar. Iya Pak ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak, di PT Mitra Alam Pertiwi ini itu meliputi departemen apa saja Pak? Di sini itu karena kita itu notabene perusahaan kecil ya, jadi departemennya nggak begitu banyak. Di sini itu ada meliputi produksi, terus ada ya finance kayak purchasing kayak gitulah, terus ada administrasi, nah seperti itu. Terus ada maintenance juga ya. Oke, seperti yang kita ketahui Pak ya, semua departemen yang Bapak sebutkan tadi itu kan tidak terlepas dari resiko yang bisa saja terjadi di setiap departemen. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, satu persatu resiko apa saja yang terjadi di setiap departemen tadi. Mulai dari yang mana nih?
Mungkin boleh dari yang produksi dulu Pak. Dari produksi ya. Ya. Kalau dari produksi itu kita itu bukan pernah ya, mengalami resiko tentang pengurangan alokasi valve. Jadi Pertamina itu biasanya, kita ambil analogi aja ya, biasanya Pertamina itu anggaplah memberi alokasi itu 100% untuk penukaran valve rusak ke valve baik. Nah, di masalah yang kita hadapi ini, Pertamina melakukan efisiensi terkait itu. Jadi valve yang awalnya itu 100% yaitu mungkin berkurang sekitar 20, jadi 20%. Iya. Nah, itu alokasinya menurun. Jadi masalahnya itu alokasi untuk perbaikan valve yang bocor itu kan harus diganti dengan valve yang baik. Nah, itu dikurangin alokasinya, jadi cuman 20% pengurangan alokasi. Untuk pengurangan alokasinya sendiri memang terhitung banyak ya, berarti sekitar 80% untuk pengurangan sendiri. Benar. Kalau itu untuk ancamannya dari pengurangan valve tersebut apa sih Pak? Ancamannya itu yang jelas ini ya, yang jelas itu proses produksinya itu terhambat. Jadi kita yang awalnya itu dapat valve itu, katakan ya, kalau kita pakai angka, misalkan kita itu dapat 500 ya, kalau 20% jadi kita dapat 100, sedangkan dari 100 itu untuk memenuhi target produksi kita itu sebenarnya ya sangat minim sekali itu. Jadi jelas proses produksi kita jadi terhambat. Jadi kalau untuk ada perbaikan valve, berarti kita repair kalau misalnya kuotanya masih sudah terpenuhi nih Pak ya, itu bisa dikerjakan di bulan berikutnya seperti itu. Gimana? Terkait repair valve ini loh Pak. Iya. Nah, kalau sudah kuotanya sudah terpenuhi, berarti kita memperbaikinya di lain bulan seperti itu, gimana? Tidak seperti itu ya. Untuk valve itu begini alur kerjanya. Kita kan dapat tabung ya, kayak tadi dapat tabung dari SPBE kan. Nah, dari SPBE itu kita dapat tabung, anggap ya 1000 tabung. Nah, dari 1000 tabung itu kita dapati tabung yang mengalami bocor valve itu kita anggap aja 100 misal. Nah, dari 100 itu per kiriman ini kita total sampai 1 bulan. Nah, dari total jumlah valve yang rusak semua itu kita lakukan penukaran dalam arti klaim ke Pertamina. Nah, yang biasanya kita dapat klaim 100% dari total, kita untuk saat ini ya itu tidak bisa seperti itu. Dari pihak Pertamina-nya membatasi cuma 20% tadi. Otomatis sisanya yang 80% bagaimana? Ya, untuk sisanya yang 80% ya untuk sementara ini ya berhenti di tempat kita, cuma jadi stok aja sampai nanti mungkin alokasinya meningkat. Nah, gitu. Dari ancaman tersebut, kira-kira penyebab dan dampaknya itu seperti apa sih Pak terkait proses produksinya? Dampaknya yang jelas ini ya Mbak,
jelas yang tadi saya omong tadi ya, sisa 80%-nya itu sudah pasti menumpukan di tempat kita. Nah, itu dampaknya penumpukan valve, total valve rusak di tempat kita jadi menumpuk. Nah, terus dampak yang kedua ya tentunya proses produksi kita terhambat ya kan, seperti itu. Kalau penanganannya sendiri gimana Pak terkait kasus itu? Kita penanganannya untuk itu ini sih Mbak, kita lakukan pengajuan yang jelas untuk penambahan alokasi supaya alokasi valve itu ya, supaya ini valve kita yang rusak ini bisa terselesaikan seperti itu. Terus untuk solusi yang kedua, jika memungkinkan ya tentunya kita lakukan perbaikan valve. Misalkan valve-nya masih bisa dilakukan perbaikan, kita lakukan perbaikan dengan tentunya dengan alat dan mesin yang sudah sesuai standar. Oke Pak, baik. Kalau gitu, kalau untuk manajemen risiko lain yang ada di departemen lain, bagaimana? Beda-beda sih kalau manajemen kayak tadi kan di produksi dan apa ya, produksi. Ya. Kalau yang di maintenance, kalau maintenance itu kita pernah mengalami ya untuk resiko terkait ini terkena faktor eksternal. Jadi kita pernah mengalami kena radiasi petir. Nah, itu jadi mengakibatkan breakdown. Nah, itu kita mengalami breakdown mesin, itu resiko terjadinya breakdown kan. Nah, breakdown, kerusakan elektronik dan sebagainya, seperti itu sih. Yes. Kalau untuk ancamannya sendiri dari breakdownnya mesin tadi? Yang jelas pastinya ini Mbak, produksi kita pasti terhambat. Terus yang kedua kerusakan peralatan elektronik itu, mesin elektronik, seperti itu sih Mbak. Kalau boleh tahu dampak dari resiko tersebut tadi seperti apa ya Pak? Dan kalau boleh tahu cara penanganannya juga sih Pak? Dampaknya dulu. Dampaknya yang jelas ya tadi otomatis proses produksi kita jadi terhambat, ya kan. Terus juga kerusakan pada mesin itu maksudnya gini, kerusakan mesin, perangkat elektronik, seperti itulah. Itu yang jelas dampaknya ya seperti itu, kerusakan elektronik, mesin, yang ya itu tadi, sama proses pengiriman kita jadi tidak tepat waktu, yang terhambat tadi. Penanganannya gimana Pak kalau udah seperti itu? Penanganannya yang jelas waktu itu ya kita melakukan perbaikan secepatnya pada mesin-mesin yang mengalami breakdown ya. Nah, untuk penanganan selanjutnya supaya kejadian tidak terulang lagi, itu kita lakukan pemasangan pengaman. Kita udah ada penangkal petir, cuman penangkal petir sepertinya tidak menghalangi radiasi untuk terkena sama mesin-mesin yang kita punya. Jadi penanganannya kita pasang semacam alat sugar arrestor kalau nggak salah ya namanya. Itu kita pasang guna untuk mengatasi lonjakan radiasi dari petir, seperti itu. Berarti untuk
penanganan dari case yang ada di bagian maintenance ini tuh ternyata untuk pemasangan penangkal petir saja itu tidak cukup ya Pak ya, harus ada tadi yang namanya super arrestor gitu. Iya, yang jelas seperti itu karena yang kita alamin seperti itu, penangkal petir saja tidak cukup. Jadi Ada pelindung lain. penambahan alat pelindung lain itu Iya. diperlukan. Ya, baik, Pak. Kalau mungkin di departemen lain sih Pak, misal di keamanan Pak, gimana sih Pak? Apa ada resiko-resiko? Kejadian-kejadian? Ada sih Mbak, ya mungkin pernah kita itu melakukan pengiriman gitu ya, itu ada semacam selisih total tabung yang dikirim sama surat jalannya seperti itu, tapi ya nggak banyak, biasanya cuma satu gitu ya. Kalau itu dampaknya terkait kekurangannya ini gimana tadi Pak? Dampaknya ya. Iya. Ya dampaknya yang jelas jumlahnya jadi tidak sesuai antara suratnya ya, surat jalan sama tabung yang kita kirim nggak sesuai gitu sih. Pasti selisih kan, dampaknya seperti itu. Nah, untuk cara menanganinya seperti apa ya Pak kalau untuk ada selisih seperti itu tadi? Untuk penanganannya ya untuk mengantisipasi kejadian itu supaya bahasanya minim terjadi atau tidak terulang lagi, itu kita lakukan double checking Mbak. Nah, perhitungannya dilakukan oleh pihak supir dan dilakukan oleh pihak security gitu. Berarti dari supirnya ngecek sendiri, ngitung lagi, terus Iya. dari keamanannya juga ngitung lagi seperti itu. Nah, itu gunanya untuk menghindari selisih yang seperti tadi Pak. Iya benar. Dan untuk mungkin departemen lain yang mau ditanyakan? Mungkin ini sih Pak, saya ingin tahu nih di departemen purchasing. Biasanya juga pasti kan ada juga ya Pak ya resiko-resiko yang terjadi di departemen purchasing ini. Bagian purchasing ya. Iya. Kalau purchasing itu tidak terlalu ini sih Mbak, maksudnya pernah tapi kayaknya jarang banget ya. Itu pernah itu ya semacam kayak kita melakukan pembelian di vendor gitu ya. Nah, speknya yang kita minta misal saya minta kualitas seperti ini gitu. Nah, tapi yang datang itu kualitasnya berbeda. Jadi intinya apa yang kita pesan itu tidak sesuai dengan yang dikirim itu sih. Padahal di awal kita sudah memberikan spek yang kita mau ya Pak. Iya, padahal untuk PO kita udah kasih tuh speknya, sudah terinci gitu. Iya, ada rinciannya. Cuman ya mungkin faktor nggak tahu ya, mungkin faktor dari sananya seperti apa atau ada miss atau seperti apa, saya tidak tahu. Terkait vendor tadi itu yang memilih dari MAV sendiri ya Pak? Iya, dari tempat kita sendiri yang memilih. Misal kita mau pesen apa di mana ya itu dari kita sendiri seperti itu. Kalau gitu untuk dampaknya apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Ya kalau dampaknya misalkan barangnya yang kita pesan tidak sesuai, otomatis standarnya pasti kan berubah. Nah, misal nih kita mintanya misalnya
untuk thinner atau apa ya, pasir besi. Nah, misal pasir besi kita mintanya standarnya yang ukuran diameter 1 mili. Nah, tapi yang datang ukurannya 2 mili kayak gitulah. Kalau gitu Pak, cara penanganannya seperti apa? Tadi kan maksudnya untuk pembelian barang kan tidak sesuai stok, otomatis kan salahnya kan kepada vendornya itu tadi ya. Nah, itu untuk penanganannya seperti apa Pak? Penanganannya ya pastinya kita lakukan nih komplain ke supplier bahwasanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan PO. Nah, dari situ kita meminta untuk retur barang ya. Jadi barang yang telah dikirim tadi kita ajukan retur agar bisa dikirim sesuai dengan spek PO yang kita minta gitu. Kalau untuk pergantian vendor gitu Bapak, apa kita mencari vendor lain gitu, apa bisa, apa belum? Seperti itu. Ya, kalau misalkan dirasa begini ya, kalau misalkan dirasa vendor tadi mungkin sering melakukan apa ya, kekeliruan atau semacamnya, ya kita bisa itu lakukan untuk mencari vendor lain, terus memilih supplier mana yang mungkin lebih bisa dipercaya, seperti itu sih. Nah, tapi dari hal itu yang jelas itu ada angka-angkanya Mbak. Jadi seberapa sering untuk kesalahan itu terjadi dalam 1 tahun, seperti itu. Nah, misal nih satu vendor ini dalam 1 tahun mungkin cuma sekali kayak gitu, atau tidak sama sekali, ya mungkin tidak perlu sampai ke ganti vendor. Kalau boleh tahu nih Pak ya, vendor atau supplier di PT MAP ini itu apakah dia itu supplier tunggal ya Pak? Atau mungkin Bapak juga punya beberapa supplier nih, tapi juga Bapak melakukan perbandingan, mungkin di supplier A dia lebih murah harganya dengan kualitas yang sama dengan vendor B, seperti itu. Atau mungkin kebanyakan memang vendor tunggal? Enggak sih, kalau vendor itu kita bisa supplier ya, intinya supplier itu kita bisa pilih sesuai yang kita mau, jadi tidak tunggal. Enggak tunggal, berarti ada apa ya? Bisa cari perbandingan harga. Jadi ada seleksi supplier di sebelum kita ada PO seperti itu. Ya. Mungkin di departemen lain. Oke Pak, untuk yang terakhir ya Pak ya, untuk departemen yang belum terbahas tadi ada departemen finance. Ya. Untuk departemen finance sendiri Pak, ada enggak ya resiko-resiko yang bisa di-share nih ke kami? Karena kan biasanya di departemen finance atau keuangan itu cukup riskan untuk dibahas. Ya. Ada sih Mbak, saya kasih contoh ini ya, kita pernah mengalami ada perbedaan antara rencana anggaran biaya dengan realisasinya. Semacam kayak ketika kita melakukan pengadaan dan perawatan itu tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah ditentukan, seperti itu. Maksudnya untuk segi pencairan dananya maksudnya Pak, yang tidak sesuai? Iya, jadi antara realisasi dengan apa yang sudah kita masukkan di RAB itu tidak sesuai gitu. Untuk penyebabnya sendiri Pak, bisa diceritakan Pak? Untuk penyebabnya itu biasanya ini Mbak, kenapa kok terjadi ada perbedaan harga ya?
antara bukan harga, maksud saya ada perbedaan antara RAB dengan realisasi itu biasanya karena adanya perubahan harga. Ada perubahan harga, biaya yang tak terduga, semacam itu. Oke, baik. Kemudian Pak, dampaknya sendiri dari adanya selisih tadi antara RAB dengan realisasi dana yang diterima, gimana? Dampaknya yang jelas ini sih Mbak, likuiditas dana untuk kebutuhannya itu, kebutuhan mendesak itu jadi lebih lama karena kan mungkin bisa ya karena ada perbedaan itulah. Iya. Nah terus kesulitan membeli barang untuk bahan baku yang dibutuhkan itu pastinya terjadi semacam itu. Oke. Untuk penanganannya sendiri Pak, dari dampak-dampak yang muncul tadi, penanganannya kita biasanya paling enggak ya menambah resistansi anggaran biayanya, terus menambahkan plot untuk anggaran maksudnya gini, menambahkan plot ini biaya yang tak terduga di RAB tersebut, seperti itu. Terus misalkan udah ada selisih itu penanganannya juga ini Bu, kita bisa memilih beberapa supplier ya. Nah itu terkait mungkin untuk harganya bisa lebih kompetitif atau seperti apa agar selisihnya tidak terlalu jauh. berarti memang sudah diberikan spare untuk biaya tak terduga tadi di RAB gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin cukup? Sudah cukup Pak, sementara untuk Cukup, ya? Iya. Sementara untuk pertanyaan kami sampai di sini saja sih Pak. Saya ucapkan terima kasih untuk PT Mitra Alam TV ini dan khususnya Pak Abi juga memberikan wadah untuk kami dalam belajar tentang manajemen risiko yang ada di perusahaan. Kita juga belajar bagaimana kita cara menangani konflik dan sebagainya. Itu sih Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih kembali, sama-sama. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore.